Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Nur Eva Sapartina dari kelas A, jurusan Kebidanan, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Hasanuddin. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi terkait imunisasi dasar lengkap pada bayi. Yang paling mendasar yang harus kita ketahui adalah apa itu imunisasi. Jadi imunisasi adalah pemberian vaksin yang mengandung kuman yang telah dilemahkan untuk merangsang tubuh memproduksi antibodi yang berguna untuk melawan penyakit. Jadi imunisasi diberikan untuk merangsang antibodi untuk mencegah masuknya kuman dan bakteri sehingga tubuh bayi dapat melawan penyakit. Selanjutnya, apa sih tujuan dari imunisasi? Jadi di sini ada 3 tujuan dari imunisasi. Yang pertama adalah mencegah masuknya penyakit atau mengurangi tingkat keparahannya. Jadi bayi yang telah mendapat imunisasi, maka kekebalan tubuhnya akan aktif sehingga dapat mencegah masuknya penyakit serta dapat mengurangi tingkat keparahannya. Jadi meskipun virus dan bakteri masuk ke dalam tubuh bayi, namun tingkat keparahannya akan lebih ringan dibandingkan dengan bayi yang tidak mendapat imunisasi. Selanjutnya yaitu membantu bayi menciptakan kekebalan tubuh. Jadi imunisasi akan membantu bayi menciptakan kekebalan tubuh karena tubuh akan merangsang antibodi untuk terbentuk sehingga dapat melawan penyakit. Selanjutnya, agar bayi tidak mudah terserang penyakit dan dapat melawan infeksi. Jadi apabila imunisasi telah diberikan, maka akan terbentuk antibodi sehingga bayi tidak mudah terserang penyakit. Selanjutnya, apa sih manfaat pemberian imunisasi? Jadi manfaat dari pemberian imunisasi itu bergantung pada jenis imunisasi yang diberikan. Yang pertama adalah hepatitis B. Jadi vaksin hepatitis B bermanfaat untuk mencegah virus hepatitis B yang dapat merusak hati. Kemudian ada vaksin polio. Jadi vaksin polio ini mencegah virus polio yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Selanjutnya, ada vaksin campak. Jadi vaksin campak ini untuk mencegah masuknya virus campak yang dapat membuat radang paru-paru, radang otak, dan juga diare. Kemudian, vaksin BCG di sini untuk mencegah terjangkit kuman penyebab tuberkulosis yang dapat menyebabkan terjadinya radang otak, kecacatan, dan juga kematian. Kemudian, vaksin DPT mencegah terjangkit bakteri penyebab difteri, pertusis, dan tetanus. Kemudian, lalu bagaimana dengan jenis pemberian imunisasi berdasarkan usia? Jadi, imunisasi tidak diberikan sekaligus, namun harus berdasarkan pada usia bayi. Yang pertama yaitu usia 0 sampai 7 hari, maka imunisasi yang diberikan adalah imunisasi hepatitis B0. Kemudian, usia 1 bulan diberikan imunisasi BCG dan juga polio 1. Kalau dia sudah berusia 2 bulan, maka diberikan imunisasi DPT, hepatitis B1, dan juga polio 2. Selanjutnya, untuk usia bayi 3 bulan harus diberikan imunisasi DPT,
hepatitis B2, dan juga polio 3. Kemudian usia 4 bulan, maka imunisasi yang diberikan adalah DPT, HB3, dan juga polio 4. Kemudian untuk usia 9 bulan, maka imunisasi yang diberikan adalah imunisasi campak. Oke, selanjutnya, terus bagaimana sih reaksi pemberian imunisasi? Jadi reaksi pemberian imunisasi itu ada berbagai macam yang akan dialami oleh bayi. Yang pertama adalah rasa sakit sementara pada area yang disuntik. Jadi bayi akan menangis karena disuntik, tapi ibu nggak usah khawatir karena hal itu akan bersifat sementara. Selanjutnya, terjadi kemerahan, bengkak pada area suntikan, apalagi pada pemberian vaksin BCG. Itu sudah menjadi hal yang wajar dan normal. Jadi ibu tidak perlu khawatir. Selanjutnya yaitu gejala mirip flu atau tidak enak badan. Jadi bayi yang mendapat imunisasi dapat merasakan reaksi seperti demam ringan, muntah, dan juga kehilangan nafsu makan. Selanjutnya, bagaimana sih dampak kalau bayi tidak mendapat imunisasi? Jadi, ada beberapa dampak kalau bayi tidak dapat imunisasi. Yang pertama, lebih mudah terserang berbagai penyakit berbahaya. Jadi, kalau bayi tidak mendapat imunisasi, artinya tidak ada respon kekebalan tubuh, sehingga ketika virus dengan bakteri masuk, maka akan mudah menyerang tubuh bayi. Kemudian, bayi akan lebih rentan terkena masalah kesehatan lain akibat malnutrisi. Jadi, malnutrisi pada bayi dapat menyebabkan penurunan kekebalan tubuh sehingga virus dan bakteri akan lebih mudah masuk. Kemudian yang ketiga, memiliki resiko mudah terserang infeksi akibat penurunan daya tahan tubuh. Jadi, ketika bayi tidak mendapatkan imunisasi, maka daya tahan tubuhnya akan lebih rendah sehingga mempermudah virus dan bakteri masuk ke dalam tubuh bayi yang akan mengganggu kesehatan. Selanjutnya, bagaimana sih cara pemberian imunisasi? Jadi cara pemberian imunisasi tergantung pada vaksin yang diberikan. Yang pertama adalah polio. Jadi bisa kita lihat gambarnya di sini bahwa cara pemberian imunisasi polio itu adalah dengan cara oral yang biasanya diberikan 0,5 mili. Kemudian di sini bisa kita lihat imunisasi campak. Jadi imunisasi campak ini diberikan pada lengan atas secara subkutan, sama halnya dengan imunisasi BCG. Tapi BCG biasanya terjadi kemerahan pada bagian kulit bayi. Selanjutnya, DPT. Jadi DPT itu diberikan secara IM atau biasa disebut dengan intramuskular atau di bagian otot paha bayi. Begitupun dengan imunisasi hepatitis B. Jadi jenis imunisasi juga berbeda cara pemberiannya. Jadi, bagaimana cara mengobati efek samping dari imunisasi? Jadi, imunisasi memiliki berbagai efek samping sesuai dengan vaksin yang diberikan. Jadi, di sini ada 3 efek samping yang dapat kita obati sebagai tenaga kesehatan dan dapat disampaikan kepada ibu, yaitu yang pertama, memberikan kompres hangat dan obat penurun panas sesuai dengan resep
dokter. Jadi ini dilakukan dengan harapan dapat menurunkan kembali suhu tubuh bayi pada suhu normal. Selanjutnya yaitu memberikan minum lebih banyak yang bertujuan untuk memperbaiki metabolisme dalam tubuh bayi sehingga dapat melawan bakteri dan virus yang telah dilemahkan yang dimasukkan dalam tubuh bayi. Selanjutnya, ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi yang memiliki kandungan antibodi yang dapat mengobati efek samping dari imunisasi. Jadi, bagi bayi yang memiliki atau terdampak efek samping imunisasi, disarankan untuk meminum ASI untuk lebih sering. Jadi, makanan terbaik bagi bayi adalah ASI yang mengandung berbagai antibodi yang dapat melawan penyakit termasuk dari mengurangi efek samping dari imunisasi ini. Jadi ibu tidak perlu khawatir apabila ada efek samping karena ini memang sudah normal atau dominan dialami oleh bayi pada saat mendapatkan imunisasi. Jadi pada keadaan tertentu, bayi harus ditunda pemberian imunisasinya. Selanjutnya, terdapat alasan penundaan imunisasi pada bayi. Jadi, beberapa bayi harus dilakukan penundaan imunisasi. Yang pertama adalah sakit kronis. Jadi bayi yang mengalami sakit kronis harus dilakukan penundaan imunisasi karena dokter akan kesulitan dalam melakukan diagnosis serta memberikan penanganan kepada bayi yang mengalami sakit kronis. Selanjutnya yang kedua adalah bayi yang mengalami alergi parah. Jadi bayi yang mengalami alergi parah sebaiknya tidak diberikan imunisasi atau dilakukan penundaan karena ini akan memperparah kondisi bayi dan imunisasi menjadi tidak optimal. Selanjutnya yang ketiga itu demam tinggi. Jadi apabila bayi mengalami demam tinggi dan memiliki riwayat kejang, sebaiknya dilakukan penundaan imunisasi. Hal ini karena apabila bayi mendapatkan imunisasi itu akan tidak optimal bahkan dapat menyebabkan keburukan atau penyakit bagi bayi. Selanjutnya yaitu melemahnya sistem kekebalan tubuh. Karena apabila diberikan imunisasi, maka imunisasi tersebut tidak akan optimal. Selanjutnya yaitu bagaimana sih agar ibu tidak lupa jadwal imunisasi? Maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, ibu harus mencatat jadwal agar ibu mengetahui kapan pemberian imunisasi dilakukan. Selanjutnya yaitu ibu harus memasang alarm agar jadwal tersebut tidak ibu lupakan dan alarm tersebut akan bunyi pada saat waktu pemberian imunisasi. Selanjutnya yaitu bertanya pada tenaga bidan. Jadi ibu harus rajin-rajin bertanya dan berdiskusi dengan tenaga kesehatan khususnya bidan untuk mengetahui jadwal pemberian imunisasi sehingga anak ibu dapat memperoleh imunisasi lengkap untuk meningkatkan kekebalan tubuh sejak dini. Baik, itulah tadi pemaparan terkait dengan imunisasi dasar lengkap. Jadi, untuk ibu-ibu seluruh Indonesia, marilah kita sama-sama menyukseskan imunisasi dasar lengkap pada bayi agar bayi dapat hidup sehat dan mencegah masuknya virus dan bakteri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.